Aku pernah bermain dengan pemain-pemain hebat seperti Luis Figo, Romario, Zidane, Rivaldo, Djorkaeff, dan Raul. Akan tetapi yang terbaik tetaplah Luck Nilis yang pernah bermain denganku di PSV. Ronaldo Luis Nazario de Lima, salah satu penyerang paling sensasional dalam sejarah sepak bola, menyebut nama Luck Nilis sebagai pemain favoritnya. Sejatinya, masih ada banyak pujian yang ditujukan kepada bakat Luck Nilis. Akan tetapi, ketika pemain sekelas Ronaldo sudah berbicara, apalagi yang perlu ditambahkan? Luck Nilis adalah predator haus gol pada masanya. Ia sempat menjadi bintang di Belanda bersama PSV Eindhoven. Maka dari itu, kedatangannya ke kompetisi Inggris pada tahun 2000 mendapat banyak sekali sambutan meriah. Nahas, karir Luck Nilis tidak bertahan lama. Sebuah tragedi yang melibatkan benturan antara dirinya dengan pemain lawan membuat pemain favorit Ronaldo Nazario ini tumbang dan memilih untuk mengakhiri karir sepak bolanya. Luck Nilis mengawali segalanya pada tahun 1984 saat dia bergabung dengan Winterslag atau yang sekarang berganti nama menjadi KRC Genk. Dia menghabiskan waktu selama kurang lebih 2 tahun di Winterslag sebelum akhirnya menjadi idola baru di raksasa Belgia Anderlecht. Usianya saat itu baru menginjak 19 tahun, nama Luck Nilis sudah dipuji sebagai penyerang paling inovatif. Dia bisa mencetak gol dalam berbagai situasi, termasuk soloran, one-on-one, hingga tendangan bebas. Memiliki tubuh kurus namun sangat lincah, Luck Nilis menghabiskan waktu sekitar 8 tahun di Anderlecht. Dia bermain dalam 224 pertandingan dan mencetak 127 gol. Sebuah catatan yang tentu tidak bisa diremehkan. Lebih dari itu, Luck Nilis berhasil mempersembahkan 4 trofi Liga Belgia dan 3 Piala Liga buat Anderlecht. Meski prestasinya sudah tampak menyilaukan mata, tunggu dulu, Luck Nilis masih belum mengeluarkan semua kehebatannya. Saat usianya menginjak 27 tahun, Luck Nilis memilih untuk terbang ke negara tetangga, yakni Belanda. Tepat di tahun 1994, dia mendapat tawaran bermain dari PSV Eindhoven dan tanpa pikir panjang, ia langsung menerimanya. Di klub tersebut, Luck Nilis mulai dipertemukan dengan Ronaldo Nazario yang baru diboyong dari Brasil. Dari situlah kemitraan keduanya terjalin dengan sangat sempurna. Di musim debutnya, catatan gol Luck Nilis kalah jauh dari Ronaldo Nazario. Dia juga cuma menempatkan PSV Eindhoven duduk di peringkat ketiga liga di bawah Ajax Amsterdam dan Roda JC. Namun menariknya, namanya lah yang muncul sebagai pemain terbaik Liga Belanda. Prestasi itu jelas membuktikan bahwa Luck Nilis bukanlah pemain biasa. Dia tahu cara bagaimana memberi kontribusi bagi tim dan menampilkan performa apik yang berkelanjutan. Menyusul kemampuannya dalam mencari ruang dan waktu yang tepat, Luck Nilis mendapat julukan sebagai Lucky Luck. Dia sangat luar biasa. Lebih dari sekedar kehebatannya sebagai seorang pencetak gol murni, Luck Nilis memiliki karakter yang tidak egois, sehingga disenangi oleh teman-temannya, termasuk Ronaldo Nazario de Lima. Di musim keduanya, Luck Nilis muncul sebagai pencetak gol terbanyak dengan koleksi 21 angka. Kehebatan itu terus dilanjutkan olehnya. Meski di musim ketiga, dia sudah tidak bermitra dengan Ronaldo yang memutuskan hijrah ke FC Barcelona. Musim berlanjut, Luck Nilis kian menjadi andalan PSV Eindhoven. Bahkan ketika klub tersebut kedatangan penyerang ganas bernama Ruud van Nistelrooy, nama Luck Nilis sama sekali tidak tenggelam. Nistelrooy yang baru berusia 22 tahun saat didatangkan dari Heerenveen malah dijadikannya sebagai rekan duet sempurna. Di tahun pertamanya bersama Nistelrooy, kedua pemain tersebut berhasil mengoleksi 55 gol. Di tahun kedua, mereka mampu mengumpulkan sebanyak 48 gol dan merengkuh trofi Liga Belanda dengan selisih 16 poin dari peringkat kedua Heerenveen. Tepat setelah memenangkan trofi Liga Belanda, Luck Nilis yang saat itu berusia 33 tahun menerima tantangan bermain di kompetisi Liga Primer Inggris. Dia mendapat tawaran dari Aston Villa yang berjuang untuk merebut tiket Liga Champions Eropa. Dengan kemampuannya yang sangat spektakuler, Luck Nilis menganggap bila Aston Villa merupakan tawaran menarik.
Maka dia lantas berpamitan dengan rekan setimnya di Belanda dan langsung terbang ke Inggris. Sayangnya, impian untuk menjadi salah satu penyerang yang membangun nama besar di tanah Britania gagal setelah dia mendapat cedera yang amat mematikan. Lag-Nilis sejatinya sudah memperkenalkan diri kepada kompetisi Liga Primer Inggris setelah dia mencetak gol ke gawang Newcastle di pertandingan Liga Champions Eropa tahun 1997 saat masih berseragam PSV Eindhoven. Dan kini, untuk kedua kalinya, Lag-Nilis tidak ingin membuang waktunya untuk kembali memperkenalkan diri dengan supporter Inggris melalui cara spektakuler. Di laga debut melawan Chelsea, Lag-Nilis mencetak gol yang tak akan pernah dilupakan penggemar. Menerima umpan dari sisi lapangan, Nilis mendapati bola yang diterima sedikit terangkat ke udara. Tanpa berlama-lama, dia langsung melepas sepakan mematikan tanpa bisa dihentikan oleh kiper lawan. Dengan nomor punggung 20 yang dikenakannya, Lag-Nilis resmi memperkenalkan diri sebagai penyerang yang siap menaklukkan panggung Liga Primer Inggris. Sayang seribu sayang, segala harapan itu sirna setelah pada pertandingan ketiga yang dijalani bersama Aston Villa, Nilis mengalami cedera mengerikan. Pada bulan September tahun 2000, di pertandingan Liga Inggris, ia masuk ke dalam skuad yang bertanding melawan Ipswich Town. Saat laga sedang berlangsung, Nilis bertabrakan dengan kiper lawan Richard Wright. Benturan dengan kiper tersebut lantas membuat tulang kering kaki kanannya patah. Tragedi ini pun membuatnya langsung mendapat pertolongan dari tim medis. Mulanya, dokter tim serta seluruh staf di Aston Villa berharap bila Lag-Nilis bisa kembali bermain. Mereka sangat menantikan kesembuhan sang pemain. Akan tetapi, semua menjadi jelas saat pemain asal Belgia itu memutuskan untuk tidak kembali ke lapangan. Lag-Nilis mengaku frustasi dengan cedera yang dialami. Dokter bahkan berkata kalau Lag-Nilis nekat bermain, ia sangat berpotensi terkena infeksi tulang, yang mana hal itu bisa membuat kakinya diamputasi. 4 bulan setelah tragedi mengerikan itu, Lag-Nilis mengumumkan bahwa dia telah memutuskan untuk berhenti berkarir sebagai seorang pesepak bola. Itu artinya dia tidak hanya meninggalkan Aston Villa, namun juga sepak bola secara keseluruhan yang telah membesarkan namanya. Lag-Nilis akan selalu dikenang sebagai predator ganas yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Melalui gol-gol spektakuler yang dicetak, dia juga akan selalu diingat sebagai salah satu penyerang paling ganas di Eropa pada masanya. Saat ini, di usia yang sudah menginjak 56 tahun, Lag-Nilis bekerja sebagai pelatih penyerang di klub Belgia, Patro Eijden. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.